Mau tidak kalian saya ceritakan tentang 3 orang yang datang pengajian itu tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awallahu. Ya. Yang pertama itu datang untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada orang itu. Tapi yang kedua, fastahyallahu minhu. Yang kedua ini tadi karena malu datangnya terlambat, duduk di belakang, maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak memberikan ampunan kepada orang itu. Ya. Wa amal akhar fa'aradallahu anhu. Yang ketiga itu tadi berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling dari orang itu, ya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita datang kepada melihat hilak zikir, ada tempat pengajian, ya, maka hendaknya kita datang, ya, menghadiri tempat pengajian itu hatta sebentar, hatta tidak punya hajat, hatta punya keperluan lain sebagainya, ya. Karena Rasul mengatakan, ya, kalau kita melihat hilak zikir farta'u, ya, suruh duduk ke tempat majelis zikir seperti ini, ya. Karena banyak sekali cucuran rahmatullah. Kalau kita ngelihat tempat kosong, ya kita isi tempat kosong itu, ya. Kalau tempat kosong itu mungkin kiranya kita tidak pantas tempatnya di depan, tempatnya biasanya orang santri, biasanya tempatnya orang alim, ya kita duduk di bagian belakangnya, agar nanti orang yang lebih tua atau orang yang lebih alim duduk di tempat yang biasanya mereka duduki, ya. Di sini Rasul mengajarkan, salah satu sahabat itu merasa mungkin sahabat itu tidak pantas, ya, karena ada orang yang emang tidak pantas duduk di belakang. Ya, ada orang yang pantasnya duduk di belakang, ada orang yang pantasnya duduk di depan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan apabila ada orang alim, ya, tidak pantas dia ini duduk di belakang, dia duduk di belakang, ditakutkan nanti dia itu riya. Ya, jadi kalau ada orang itu yang pantasnya duduk di depan, tidak usah pakai bilang saya terlambat dan lain sebagainya. Lihat tempat di depan ada kosong, ya dia duduk di depan. Tapi kalau tempat itu memang sudah penuh, ya dia wajar duduk di belakang sampai nanti ada orang yang memberikan dia tempat luang untuk dia duduk di bagian depan. Begitu pula orang yang afdhalnya dia itu tidak duduk di depan, ya dia duduk di belakang, ya, kecuali emang tempatnya sudah kosong atau emang sudah setiap hari duduk di tempat itu, tidak ada masalah untuk dia mengambil tempat posisinya seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw amin sami'in. وفي قول حدثنا مسدد قال حدثنا بشار قال حدثنا ابن عون بشر حدثنا ابن عون عن ابن سر عن ابن الرحمن عن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بختامه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء والرسل علم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يأكلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى فقه ثم ظننت إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تزيزوا علي لا نفذتها وقال ابن عباس كونوا ربانيين خلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
Bab selanjutnya di sini Rasulullah SAW mengatakan ya rubba muballighin aw'a minas sami'. Ya, kadang orang yang menyampaikan ini dengan orang yang mendengar ini lebih punya pengertian lebih tinggi ya daripada orang yang menyampaikan ya. Di sini Rasulullah SAW pada waktu itu memberikan hadis kepada para sahabatnya agar menyampaikan kepada orang lain. Mungkin yang orang yang hadir langsung mendengarkan dari Rasulullah dengan orang yang mendengarkan kedua ini lebih bisa memahami ya. Dikatakan di sini pernah Rasulullah SAW pada waktu di perjalanan di atas bairnya bertanya kepada para sahabatnya, ayu yaumin hadza fasakatna hatta dhananna annahu sayusammi siwa ismihi ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, hari apa ini ya? Dan sahabat diam ya. Hatta dhananna annahu sayusammi siwa ismihi. Takutnya Rasulullah SAW itu memberikan nama bukan dengan nama yang kita ketahui ya, bukan nama yang sudah umum kita pahami. Faqala alaysa bidzul hijjah, apakah ini bukan bulan Dzul Hijjah ya? Mereka mengatakan bala, ya Rasulullah ini adalah bulan Hijjah. Juga ditanya dengan hari ya, alaysa yaumun nahar, apakah ini bukan hari yaumun nahar ya, hari penyembelihan yaitu hari Idul Adha ya? Akhirnya dikatakan sih qula bala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian semua ini dan kehormatan kalian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti haramnya hari ini ya. Karena di Asyhurul Hurum itu diharamkan untuk adanya peperangan ya. Fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ya, juga di balad haram ya, tidak boleh kita membunuh ya hewannya, tidak boleh menarik daripada tumbuhannya ya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Dan Rasulullah berpesan liyuballigha syahidul ghaiba ya. Orang-orang yang datang mendengarkan apa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, peringatan yang disampaikan Rasulullah disampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir ya, tidak mendengarkan langsung Rasulullah SAW. Fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'alahu minhu. Semoga orang-orang yang syahid yang hadir mendengarkan dari Rasulullah itu mampu menyampaikan kepada orang-orang yang mampu memahami ya daripada ucapan-ucapan Rasulullah SAW itu tadi. Dan juga dikatakan di sini bab selanjutnya al-ilmu qabla al-qawli wal amali li qouli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Di bab selanjutnya ini untuk mengutamakan dikatakan di sini al-ilm qabla al-qawli wal amal ya. Kita hendaknya mempunyai ilmu dahulu sebelum kita ini mengucapkan atau kita mengamalkan sesuatu ya. Otomatis kalau kita mengucapkan tanpa ilmu kita akan salah. Kalau kita melakukan amal ibadah tanpa ilmu juga kita akan salah ya. Makanya diutamakan di sini untuk belajar ya. Kalau kita mau mengetahui tentang caranya sholat, kapan diwajibkan kita untuk belajar mengetahui tentang sholat? Kalau kita mau sholat, ya. Di saat kita mau sholat kita wajib mengetahui tentang kewajiban kita sholat, ya. Bahwasanya sholat itu harus punya wudhu, ya. Harus mengetahui caranya wudhu gimana, syaratnya wudhu gimana, ilmunya sholat itu gimana, rukunnya sholat itu gimana, ada berapa rukunnya sholat. Kalau kita tidak tahu, kita mau sholat seperti apa sholat kita diterima oleh Allah SWT. Makanya dikatakan ilmu itu sebelum qaul dan amal ya. Kita harus punya ilmunya dulu baru kita boleh mengucapkan dan kita boleh mengamalkan. Berarti kalau kita tidak punya ilmu berarti kita tidak wajib sholat. Kalau kita tidak punya ilmu berarti kita tidak wajib puasa. Salah kalau orang mengatakan gitu. Kita diwajibkan untuk belajar agar kita mampu sholat dengan benar, agar mampu kita puasa dengan benar. Kalau kita merasa diri kita bodoh dan tidak tahu, maka pergi untuk pelajari, wajib keluar. Di wilayah saya tidak ada ustadz, keluar dari wilayah kita. Di wilayah saya lagi yang dekat lagi tidak ada, keluar sampai kita mendapatkan ustadz. Karena ini ilmu wajib yang harus kita pelajari ya, ilmu wajib yang harus kita ketahui ya. Jangan mengatakan ilmu ini hanya diketahui oleh orang thalib ilm saja yang mau belajar di pondok pesantren. Semua kita punya tanggung jawab untuk mengetahui ilmu agama yang kita lakukan setiap hari ya. Orang pondok pesantren itu hanya pelajari ilmu yang lebih dari wajib. Tapi kalau kewajiban semua umat muslim harus tahu. Caranya sholat, caranya puasa, caranya zakat, caranya haji, caranya semua itu harus yang di syariat Islam semua kita harus tahu. Orang thalib ilm belajar di pondok itu mendapatkan lebih dari itu agar nanti bisa menyampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Tapi kita setiap muslim diwajibkan tahu tentang apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, kita wajib tahu semuanya. Sholat, zakat, puasa, haji. Saat saya belum mau haji, saya tidak mau belajar ilmu haji. Begitu kita mau haji, wajib kita belajar, harus tahu sebelum pergi haji. Sebelum melakukan perbuatannya kita harus tahu ilmunya. Ya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, otomatis haji kita akan semrawut ya. Amal kita akan
akan rusak ya. Dan juga dikatakan di sini, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang jalan untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada orang itu masuknya nanti ke dalam surga ya. Dan juga disebutkan di sini ayat-ayat tentang ilmu ya, daripada tentang ilmu. Dan juga dikatakan oleh Abu Darda di sini, Abu Dzarrin, la wada'tuhum samsamata ala hadhi fa asyara ila qafa thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadtuha. Dikatakan oleh Abu Dzar, apabila kamu taruhkan pedang di leherku ini dan saya masih punya waktu untuk menyampaikan apa yang saya dengar daripada Rasulullah SAW atau ilmu yang saya dapatkan dari Rasulullah SAW, maka saya akan sampaikan ilmu itu sebelum kamu pegang leher saya ini ya. Ini juga termasuk kewajiban orang yang mempunyai ilmu ya, menyampaikan apa yang dia ketahui ya. Dan orang belajar ilmu agama ini jangan mengatakan waktu saya sudah habis, tidak ada ya. Berhentinya orang menuntut ilmu itu apabila sudah dikubur ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mahabir ilal magabir ya, saya bersama tinta sampai saya ini nanti di liang kubur. Karena apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada habisnya ya. Pernah Sayyidina Jibril mengatakan dengan Nabi Allah Musa ya, ketahuilah ya Musa bahwasanya ilmuku dengan ilmumu dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu seperti ngambilnya burung ke laut itu tadi ya, tidak berkurang sama sekali, bahkan ilmu Allah itu sangat besar ya. Makanya pelajaran itu setiap kita pelajari ya. Kita mungkin baca Bukhari ini sudah puluhan kali ya, sebagian sudah datang puluhan kali hataman Bukhari di tempat ini ya. Kita hatamkan kitab ini berapa kali, tapi semakin kita baca semakin kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih terus ya. Hebatnya ilmu agama itu seperti itu, semakin kita baca semakin terus Allah bukakan wawasan lebih lagi ya. Makanya dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, tidak ada, ilmu itu tidak ada habisnya. Habisnya kapan? Kalau sudah dikubur. Sudah dikubur berarti kita sudah tidak belajar, habis. Tapi kalau kita masih hidup di bumi, setiap hari kita belajar. Ulama, aulia, sulaha itu belajar terus ya. Semakin mereka belajar, semakin mereka bilang apa? Semakin mereka terus ingin belajar. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa saya ini sudah bebel, sudah tua, tidak bisa masuk ilmu ini ya. Ya, justru kalau kita tidak kita asah, kita akan bebel ya. Tapi kalau kita belajar terus, tidak akan bebel ya. Karena beda ya, otak manusia dengan mesin itu beda ya. Kita mungkin ketahui HP ya, HP itu apabila ada memorinya 256 giga, kita isi 270 giga, tidak akan mampu HP itu ya. Hapus sebagian data karena memori Anda penuh, itu HP. Tapi kalau otak manusia kita isi 256 giga, dia minta 265 giga lagi. Kita isi setengah tera, dia akan minta setengah tera lagi. 1000 giga kita isi, kita minta 2000 giga. Semakin kita isi semakin kebuka, bukan semakin mengecil, semakin membuka. Semakin banyak yang kita bisa resap. Beda dengan mesin ya. Kalau mesin itu 256 giga, 256 giga. Kamu isi 257 giga, lebih 1 giga tidak bisa. Hapus bagian data, baru saya bisa masuk ke dalam mesin kamu lagi. Tapi kalau otak manusia tidak ada berhentinya, semakin ditambah semakin luas ya. Semakin kita isi berapa tera semakin lebih kuat ya. Makanya dikatakan belajar itu tidak ada waktunya ya. Kata Ahmad bin Hanbal tadi, seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sudah di kuburan berarti waktunya belajar selesai ya, karena sudah tidak bisa belajar, sudah jadi mayit ya. Dan juga dikatakan di sini ar-rabbaniyu ya, alladzi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarih ya. Dikatakan ada sering kita mendengar namanya syekh murabbi ya, guru yang murabbi, yang mentarbiyah ya anak didiknya. Itu dikatakan apa? Yang mampu mendidik ilmu kepada orang-orang itu dari mulai kecil sampai besar ya. Ada yang mengatakan juga salik, yang mampu menunjukkan jalan yang benar kepada muridnya ya. Jadi belajar ilmu itu juga apa? Bi sigharil qabla kibarih. Belajar ilmu itu juga ada levelnya ya. Jangan bilang saya ini tidak belajar hakikat, saya mau belajar makrifat. Lah hakikatnya tidak tahu kok mau belajar makrifat ya. Mau belajar ilmu yang tinggi tapi ilmu yang kecil belum mampu, ya belajar itu dari kecil ya. Naik tangga itu satu-satu, kalau langsung loncat nanti jatuhnya sakit ya enggak. Coba sampai naik ke atas tinggi terus langsung turun loncat ya, 10 tangga sampai loncat, kakinya bisa patah ya. Belajar ilmu itu bitadarruj, pelan-pelan. Makanya
pondok pesantren, para ulama usholihin itu ngasih level. Kalau kamu masih pertama kali belajarnya kitab risalah, kalau kamu nanti sudah naik belajarnya safina, kalau kamu sudah naik nanti belajarnya abi suja, kalau kamu sudah naik nanti belajarnya yakut. Ada levelnya, semakin sulit ya. Jadi pelan belajar itu juga dari kecil menuju ke yang besar, tidak bisa langsung kita belajar ke sesuatu yang besar. Di sini katakan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfiru, di sini Rasulullah SAW memberikan waktu jeda ya di dalam nasihatnya kepada para sahabatnya ya, di dalam pengajian ilmunya agar mereka ini tidak lari dan tidak bosan ya. Kalau Rasulullah SAW tidak akan bosan dengan ilmu ya, tapi Rasulullah SAW tidak memberikan kepada sahabatnya setiap hari terus belajar. Kadang Rasulullah memberikan kepada sahabatnya ini jalan-jalan ya, istilahnya pergi berpengalaman dengan Rasulullah SAW ya di suatu perjalanan. Rasulullah juga mempunyai sahabat yang bagian istilahnya menghibur ya, sahabat yang lain dan lain sebagainya agar tidak jenuh ya. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru" ya. Rasulullah mengatakan yassiru, mudahkanlah, wa la tu'assiru, jangan kalian ini mempersulit ya. Ya, agama Islam ini yusr ya, tidak rumit ya, tapi tidak boleh kita meremehkan ya amal daripada kewajiban kita sebagai orang muslim dan sebagainya, tidak boleh ya. Wabasyiru, berikan orang itu kabar bahagia ya. Jangan kalian membuat orang ini lari ya. Setiap hari orang itu diberikan tentang siksa kubur, azab neraka, orang akan lari, tidak ada yang menghadiri pengajian. Ya enggak? Tapi juga jangan setiap hari dikasih nikmat surga lupa kalau ada neraka. Ya enggak? Jadi basyir, berikan orang itu kabar bahagia ya. Berikan orang itu sesuatu yang mudah ya. Saya ini ingin ibadah Ustaz, gimana? Wah, bangun malam itu sulit ya. Enggak, kita kasih kabar kalau kamu enggak mampu bangun 5 menit, sholat 2 rakaat terus tidur lagi, enggak apa-apa, yang penting ada bagian di malam hari. Jadi berikan orang itu kabar yang baik, berikan orang itu kemudahan, jangan diberikan orang itu kesusahan atau sesuatu yang membuat orang itu lari ya. Dan juga dikatakan man ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'luman ya, sebagian daripada ahli ilmu itu menjanjikan suatu hari atau suatu waktu tertentu untuk mengajarkan ilmu agama ya. Dikatakan karena Abdullah yudzakirun nas fi kulli khamis, dikatakan Sayyidina Abdullah ini memberikan nasihat kepada orang-orang itu setiap hari Kamis ya. Faqala rajulun ya Abu Abdurrahman lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin, wahai Abu Abdurrahman, sungguhnya saya ini menginginkan kamu ini setiap hari memberikan kita nasihat ya, setiap hari memberikan kita ini jangan ya. Qala amma innahu yamna'uni min dzalik anni akrahu an umillakum ya, sungguhnya tidak ada yang melarang saya kecuali saya ini takut kalau kamu ini kalian nanti ini mumil ya, jenuh, bosan ya, karena setiap hari dinasihati terus ya, bosan ya. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatan syamatin alaina. Sungguhnya saya ini memberikan jeda di dalam nasihat saya itu seperti Rasulullah SAW itu memberikan jeda kepada kita waktu memberikan nasihatnya, takut nanti para sahabatnya itu jenuh, takut bosan ya, terutama di waktu-waktu yang sahabat itu mungkin sudah bosan ya, sudah capek dan lain sebagainya. Allah